Kepada DPR RI, kami akan mendesak agar segera mendesakkan dua rancangan undang-undang, yaitu rencana undang-undang tentang perlindungan dan pelestarian budaya adat Kerajaan Nusantara dan rencana undang-undang tentang masyarakat adat Kerajaan Nusantara. Kerajaan Pahlawan merupakan salah satu kerajaan bercorak Melayu Islam yang berada di Provinsi Riau, tepatnya di Kabupaten Pelalawan. Kerajaan Pahlawan berada di pinggiran Sungai Kampar, didirikan pada tahun 1810 dengan Sultan Syarif Abdurrahman sebagai raja pertama. Cikal bakal kerajaan Pahlawan adalah Kerajaan Johor Malaysia, karena selama 73 tahun sejak tahun 1725 hingga tahun 1798 sejak era kepemimpinan Maharaja Dinda II hingga Maharaja Lela II, Kerajaan Pahlawan masih tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Johor dengan nama awal yaitu Kerajaan Tanjung Negeri. Dalam fase di bawah kekuasaan Kerajaan Johor tersebut, Kerajaan Pahlawan berseteru dengan Kesultanan Siak Sri Indrapura yang pada saat itu menginginkan Kerajaan Pahlawan untuk mengakui Kesultanan Siak sebagai yang dipertuannya. Terjadi 2 kali serangan pasukan Siak secara besar-besaran ke wilayah Kerajaan Pahlawan dalam kurun waktu antara tahun 1797 hingga tahun 1810. Tengku Kasar Harun yang merupakan adik dari Sultan Syarif Kamarudin selaku Sultan Pahlawan saat ini menceritakan tentang sejarah Kerajaan Pahlawan. Ini Sultan Datuk saya, ayah dari Sultan sekarang, Sultan Syed Hasim, Sultan Pahlawan yang ke-9, Sultan terakhir Pahlawan sebelum yang sekarang. Waktu bapaknya meninggal, dia umurnya masih kecil. Jadi untuk dia dilantik, didapatkan sebagai sultan belum bisa umur kecil. Inilah namanya pangeran pengganti sementara. Menjelang bapak dewasa, jadi pangeran. Untuk pangeran Syed Usman berarti itu pangeran. Kerajaan Pahlawan. Setelah ayahanda dewasa, dia bisa ditapal sebagai raja, baru diambil alih oleh ayah saya sebagai sultan yang ke-9. Ini yang ke-10 sekarang. Setelah ayahanda meninggal, inilah yang ke-10 sekarang. Ibu besar Kerajaan Pahlawan, Tengku Haji Tengku Kamarudin. Ini oleh 4 nih, wazir pembantu beliau lah. Nanti Datuk nomor 4, wazir di Kesultanan, Kampar Raja, Lela Bungsu Langgam, di Kuala Kampar sama Berakhirnya pemerintahan Kerajaan Pahlawan terjadi pada masa kepemimpinan Sultan Syarif Harun yang berkuasa pada tahun 1940 hingga 1946. Pada tahun tersebut, Indonesia sedang berada dalam penjajahan Jepang dan rakyat mengalami kesengsaraan yang luar biasa. Rakyat Pahlawan pun mengalami kesulitan yang sama sehingga pada 20 Oktober tahun 1945, Sultan Syarif Harun menyerahkan kedaulatan Kerajaan Pahlawan kepada Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kerajaan Pahlawan juga sempat mengalami kebakaran hebat yang mengakibatkan hancurnya Istana Pahlawan, sehingga Istana Saya Pahlawan yang saat ini berdiri merupakan bangunan baru rekonstruksi Istana Pahlawan sebelum terbakar. Ini yang terbakar ini nama istana saya, yang istana kita huni sekarang ini. Awalnya istana ini dibangun lebih kurang tahun 1896. Sudah dibangun oleh Sultan Pahlawan pada waktu itu, yang bernama Asari Syarif Hasim Fahrudin. Dia bangun, lalu akhirnya oleh karena di sini daerah banjir, daerah apa itu runtuh. Lalu pada tahun 2003 itu dibantu oleh perusahaan RPP, dibangun lagi istana sayap di sini lengkap, dan kita isi dan kita jaga. Lalu pada tahun 2012 ini
terbakar karena pengaruh listrik sehingga habis. Lalu pada tahun 2016-2017 dibangun lagi oleh pemerintah daerah. Inilah yang ada sekarang. Jatuh bangun Kerajaan Pahlawan nampaknya senada dengan perjuangan Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti dalam memperjuangkan kepentingan daerah. Berbagai tantangan serta rintangan senantiasa dihadapi saat memperjuangkan aspirasi daerah di tingkat pusat. Kesamaan spirit untuk bangkit dari keterpurukan nampaknya yang menjadikan Sultan Pelalawan Sultan Syarif Kamarudin satu frekuensi dengan Ketua DPD RI A.A. Lanyala Mahmud Mataliti, hingga akhirnya saat Ketua DPD RI melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Riau dan menyambangi Kerajaan Pelalawan, Sang Sultan memberikannya gelar adat kekerabatan Datuk Sri Wira Utama Diraja. Pembacaan Warkah Amanah Anugerah. Gendang dan nafiri naubat dibunyikan. Gelar ini tentunya sangat berarti bagi Lanyala karena semakin mempertegas posisinya sebagai representasi daerah yang dicintai oleh semua elemen masyarakat, termasuk kerajaan serta kesultanan. Diharapkan situasi ini terus terjaga agar terjadi sinergi yang positif antara DPD RI sebagai wakil daerah dengan kerajaan serta kesultanan sebagai elemen penting daerah yang berkontribusi memberikan sumbangsih dalam kemerdekaan bangsa ini.